Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Mardiana dengan NIM 877858403 akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 mata pelajaran IPA dan kelas 5 mata pelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Nah, kalian bingung ya kenapa di pagi hari ini Bu Ina menggabungkan kelas 4 dan kelas 5 menjadi satu ruangan? Iya, jadi guru kelas 4 hari ini itu sedang cuti. Jadi kalian hari ini belajar dengan tertib ya, bersama-sama dalam ruangan ini. Nah, untuk kelas 5, siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Dan untuk kelas 4, ada yang tidak hadir? Atau hadir semua hari ini? Oh, hadir semua, Alhamdulillah. Jadi semuanya hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan menyanyikan lagu wajib Maju Tak Gentar. Ibu Ina ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Anak-anak kelas 5 tertib dulu ya. Jangan ada yang ribut. Anak-anak kelas 4 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat ya. Nah, sekarang di pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan perubahan energi. Adapun tujuan pada pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitar kita, dan siswa juga dapat menjelaskan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang organisasi dan contoh dari organisasi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian organisasi dan dapat menyebutkan contoh-contoh dari organisasi. Kelas 4 materinya yaitu sumber energi. Ada yang sudah tahu apa itu sumber energi? Iya, bagus. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mampu menghasilkan energi, baik itu yang energi kecil maupun energi yang besar. Kemudian sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan yaitu energi yang tidak akan habis bila kita gunakan setiap hari atau digunakan terus-menerus, itu tidak akan habis. Nah, yang tahu contohnya itu apa? Iya, jadi contohnya ada matahari, air, dan juga angin. Itu adalah contoh dari energi terbarukan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada energi tak terbarukan. Apa itu energi tak terbarukan? Kalau tadi energi terbarukan itu energi yang tidak dapat habis. Nah, sumber energi tak terbarukan itu adalah sumber energi yang ketersediaannya di alam itu terbatas. Berarti apa? Sumber energi bila kita gunakan setiap hari atau kita gunakan secara terus-menerus itu akan habis. Sumber energi tak terbarukan contohnya ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, bagus. Nah, sekarang lanjut ke perubahan energi. Nah, perubahan energi itu merupakan suatu bentuk proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya. Contohnya apa? Yang tahu? Iya, jadi perubahan energi yang pertama ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu.
lampu ketika dialiri oleh listrik, lampu itu akan menyala menjadi cahaya. Itu adalah perubahan listrik menjadi cahaya. Kemudian ada perubahan listrik menjadi panas. Contohnya pada setrika ya. Nah, setrika itu bila dialiri aliran listrik itu akan berubah menjadi panas. Itu namanya energi listrik menjadi panas. Kemudian energi listrik menjadi gerak. Apa contohnya? Ya, pada kipas angin. Kipas angin itu kan diam. Ketika dialiri oleh listrik, maka kipas angin itu akan bergerak. Nah, itu namanya energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada juga energi listrik menjadi energi suara ya. Jadi energi listrik menjadi energi suara itu contohnya pada radio. Nah, jadi radio itu tidak akan berbunyi jika tidak dialiri oleh listrik. Nah, ketika dialiri oleh listrik, maka radio itu akan berubah menjadi berbunyi atau mengeluarkan suara. Itu namanya contoh energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian ada juga energi kimia menjadi energi listrik. Apa itu contohnya? Pada baterai ya. Batu baterai yang bisa menggerakkan jam dinding ya. Nah, jarum jam itu tidak akan bergerak muter ya ketika tidak ada batu baterai. Nah, batu baterai itu adalah energi kimia yang bisa menjadikan energi listrik. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak itu pada manusia, yaitu apa? Contohnya adalah makan. Ketika manusia itu makan, maka itu adalah energi kimia yang akan menjadikan energi gerak pada tubuh manusia. Nah, cukup ya. Kemudian anak-anak kelas 4, kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian energi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Kalian tuliskan energi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian, kemudian nanti kalian bisa mempresentasikannya ke depan. Paham ya? Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu ke kelas 5. Ya, di kelas 5 kita akan belajar tentang organisasi dan contoh-contoh organisasi. Nah, ada yang tahu kelas 5 apa itu organisasi? Iya, jadi organisasi itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan bersama. Nah, organisasi itu tempat berkumpulnya para anggota untuk menyusun kegiatan, untuk membagi tugas, dan juga untuk menjalankan kegiatan secara bersama-sama. Nah, kemudian contoh-contoh organisasi di lingkungan sekitar kita, apa coba ada apa? Iya, ada Karang Taruna ya. Apa itu Karang Taruna? Ada yang tahu? Iya, Karang Taruna itu sekelompok organisasi yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan generasi muda di lingkungan tempat tinggal kita. Itu adalah Karang Taruna. Kemudian di sekolah, di lingkup sekolah ada apa? Ada pramuka ya. Nah, pramuka itu adalah praja muda karana ini mempunyai kegiatan pramuka dapat mengembangkan wawasan dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, UKS ini mempunyai tujuan untuk menangani masalah kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga OSIS ya. Nah, jadi organisasi OSIS ini untuk di sekolah kita ya. Itu adalah contoh-contoh dari organisasi. Nah, kemudian untuk kelas 5 tugas kalian ya itu sama ya, kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian, diskusikan contoh organisasi di lingkungan kalian ya, di lingkungan rumah boleh, di lingkungan sekolah juga boleh ya. Kalian diskusikan apa saja sih yang termasuk dari organisasi ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti kalian bisa mempresentasikannya ke depan. Paham ya? Iya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke kelas 4 lagi. Gimana kelas 4? Sudah selesai belum diskusinya? Nah, kalau sudah, ayo silakan maju ke depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ayo bisa.
Iya, bagus ya, bagus sekali. Nah, kemudian untuk kelas 5 gimana, sudah selesai? Ya, sudah juga. Silakan ada yang mempresentasikan ke depan untuk hasil diskusinya. Iya, bagus ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Iya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Dan kita sudah selesai pada pembelajaran di pagi hari ini ya, anak-anak. Jadi kesimpulannya, kelas 4, ada yang sudah tahu kita hari ini belajar tentang apa? Iya, bagus ya. Hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi ya. Kemudian sumber energi itu ada 2, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perubahan energi. Kemudian yang kelas 5. Yang kelas 5 ada yang sudah paham hari ini kita belajarnya tentang apa? Iya, kita belajarnya tentang organisasi dan juga contoh-contoh organisasi yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri pada pembelajaran di pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jangan lupa dikerjakan dengan baik dan juga dengan teliti ya. Nah, terima kasih. Dan untuk kelas 4, kalian belajar untuk pembelajaran di rumah nanti kalian pelajari materi tentang gaya ya. Dan untuk kelas 5, jangan lupa kalian pelajari materi tentang gotong royong. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.